Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Tetap semangat? Semangat. Semangat ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat. Silakan Ibu minta satu orang untuk pimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, ucapkan terima kasih kepada Pak Hari sudah memimpin temannya untuk berdoa. Nah, untuk sebelum baik yang tidak hadir hari ini, ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Andika. Kenapa Andika? Sakit. Nah, Andika sakit. Kita doakan ya, semoga Andika cepat sembuh dan bisa bergabung lagi dengan kita di pelajaran berikutnya. Amin. Nah, Ibu akan menyampaikan pelajaran kita hari ini, informasi terkait yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Pertemuan sebelumnya pelajari apa? Menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita pendek. Ibu akan memberikan informasi terkait apa yang akan kita pelajari hari ini, sehingga kalian sudah belajar kan unsur pembangun cerpen? Sudah. Ya, apa saja unsur pembangun cerpen kemarin? Unsur pembangun cerpen. Ya, unsur pembangun cerpen ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Coba sebutkan unsur intrinsiknya apa saja? Unsur intrinsiknya. Pertama apa? Pertama tema. Yang kedua? Alur. Berikutnya? Latar. Selanjutnya? Tokoh. Kemudian sudut pandang. Apa lagi? Amanat. Dan bahasa. Nah, itu tadi unsur intrinsik cerpen, ada tema, ada alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Kemudian kalau unsur ekstrinsiknya apa saja? Unsur ekstrinsik, Latar belakang masyarakat. apa lagi? Latar belakang masyarakat. Nah, latar belakang pengarang. Kemudian apa lagi? Yang ketiga? Nilai-nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam. Nah, itu tadi unsur pembangun dari cerpen. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, kemudian cara menulis cerpen hari ini adalah puncaknya ya, dimana kita akan belajar menulis cerpen sesuai dengan kompetensi dasarnya, yaitu
adalah menulis cerpen. Nah, dengan sesuai dengan kompetensi dasarnya yaitu KD 4.9 mengonstruksi teks cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya 4.9.1 yaitu menyusun kembali cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Kemudian 4.9.2 yaitu mempresentasikan, menanggapi dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelompok. Kemudian tujuan pembelajarannya dengan tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, nanti peserta didik mampu menuliskan sebuah teks cerita pendek dengan perhatikan unsur-unsur pembangun cerpen dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dalam diskusi kelompok dengan tepat. Selanjutnya, metode pembelajarannya nanti diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Model pembelajarannya tadi bukan pertanyaan mendasar, kemudian yang kedua mendesain perencanaan produk, yang ketiga menyusun jadwal pembuatan, yang keempat memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, yang kelima menguji hasil, dan yang keenam evaluasi pengalaman belajar. Bisa dibaca dengan baik, indah, dan menarik ketika dibaca oleh orang lain dan syarat akan makna yang bagus. Nah, setelah perjalanan panjang membuat sebuah cerita pendek, tahapan selanjutnya adalah menyunting cerpen. Menyunting artinya memperbaiki tulisan agar tidak ada kesalahan dalam penulisan. Teman-teman semua harus mencermati kembali apakah masih ada hal lain yang belum tersampaikan, atau mungkin terdapat ejaan, diksi atau pilihan kata yang kurang tepat, atau bisa jadi kalimat yang kurang efektif. Maka teman-teman harus memperbaikinya dalam proses penyuntingan ini. Beberapa aspek yang harus teman-teman perhatikan dalam membuat cerita pendek adalah keefektifan kalimat. Penggunaan kalimat yang efektif harus menjadi titik fokus utama agar para pembaca memahami apa yang kita sampaikan di dalam cerita pendek. Teman-teman semuanya, kalimat efektif maksudnya adalah kalimat yang tepat mewakili maksud maupun pikiran penulisnya. Ciri-ciri kalimat efektif dapat diketahui melalui kelengkapan struktur kalimat, logis, dan menghindari penggunaan kalimat yang tidak diperlukan atau disebut juga dengan pleonasme. Teman-teman semuanya, selain keefektifan kalimat, teman-teman harus memperhatikan penulisan ejaan atau tanda baca, karena dalam semua cerita pendek terdapat kalimat langsung dan tidak langsung. Apa itu kalimat langsung dan tidak langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang sesuai dengan apa yang diucapkan oleh tokoh, baik kalimat berita, perintah, maupun kalimat bertanya. Kalimat langsung biasanya ditulis di dalam tanda petik. Jadi teman-teman boleh memperhatikan contoh berikut ini. Kalimat ini adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh tokoh di dalam sebuah cerita. Oleh karena itu, kalimat ini disebut dengan kalimat langsung. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat berupa laporan dari apa yang telah diucapkan tokoh, seperti karangan. Contohnya, jika ingin menyusun sebuah cerita, teman-teman tentukan tokohnya siapa, ada berapa orang, kemudian latarnya di mana, kemudian. Nah sekarang perhatikan, ibu bagi kelompoknya dulu ya. Ibu bagi kelompok dulu. Nanti setelah itu kalian menyimak lagi film pendek yang berjudul berubah. Nanti kalian berdasarkan film pendek tersebut, nanti kalian buat cerita pendeknya dengan langkah-langkah tadi lah. Ya. Semua kelompok. Yuk, 1 kelompok, 5 orang, 5 kelompok. Nah, sudah siap kelompoknya semua? Sudah bergabung dengan kelompoknya? Kelompok 1 mana? Kelompok 1, 2, kelompok 3, kelompok
Ya. Nah, sebelum Ibu bagikan lembar kerjanya ke KPD-nya, kalian simak dulu tayangan berikut. Membuat cerita pendeknya ya. Namaku Amang. Hari ini, hari pertama Ya, kamu siswa. perhatikan. Simak baik-baik. Pak, ayo cepat. Maaf, Papa lagi sibuk nak. Hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Bang. Ya, Den. Ada apa, Den? Ada tamu sekolah dong. Oh, iya. Aduh, Kelas juga ya? Kenapa? macet orang. Emang dia Bikin isi aja. dulu nama saya di sini. Maaf. Udah so deket. Dekil. Cerewet lagi. Pokoknya gue benci sama dia. Namaku Rizky. Ini hari pertama aku masuk sekolah. Pak, saya berangkat dulu ya. Kalau hari ini aku telat, tapi aku senang karena akhirnya aku punya teman. Gimana sih kok tadi kok gak jemput, capek tau. Ya maaf ya, ini tadi beda kerjaan. Alasan, udah aku pergi makan ya. Iya. Ini kan makanannya. Bang, tahu sisi pulang nggak? Yang mana? Oh itu barusan cuci. Gimana sih? Kok nggak usah dicuci? Katanya cuci terus, cuci mau coba putus, gimana aja dah? Maaf ya. Aduh, ternyata gue salah. Gue terlalu meremehin dia. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain. Aku harus berubah. Membuat cerita pendeknya berdasarkan pendek tersebut. Silakan.
Kerangka yang sudah kalian buat yang menggunakan untuk menulis cerita pendeknya. Berdasarkan model tadi lah, cerita pendek tadi. Silakan pergunakan handphonenya. Pendek-pendek tersebut juga sudah ibu bagikan di grup WA. Silakan disimak kembali, silakan dibuka HP-nya. Kalian sudah selesai? Nanti presentasi lah. Setiap kelompok maju depan membacakan hasil cerpennya, kemudian hasil analisisnya. Jadi satu kelompok itu 2 orang untuk presentasi. Anak sudah selesai semua? Sudah. Nanti setelah ini kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Ibu minta dari kelompok mana dulu? Kelompok diri, kelompok mana? Kelompok 2. Ya silahkan untuk kelompok 2 presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang lain menanggapilah, memberikan pertanyaan. Ya, silakan. Ayo. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 2. Nama saya Nadia Saputri. Dari sebelah Saya Ferdiansa. di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang membuat cerpen dari filosofi pendek. Dengan tema aku harus berubah. Sekarang adalah tahun ajaran baru di mana banyak sekolah sedang membuka pendaftaran untuk calon peserta didik baru. Di hari pertama masuk sekolah, aku terlambat. Tapi ternyata aku tidak sendiri. Ada satu siswa lain yang terlambat. Juga dia mengajakku berbicara. Kamu telat juga ya? Namaku Rizky. Aku tidak dapat menjawab pertanyaannya dan malah menghindarinya. Tapi dia kembali mendekatiku dan mencoba mengajak berbicara lagi. Aku tetap acuh, apalagi melihat penampilannya yang umum dan tidak terlalu banyak bicara. Namaku Akmal, lahir dari keluarga yang berkecukupan, punya orang tua yang selalu memberi uang jajan lebih dan melakukan apapun dengan bebas. Aku manja dan keras kepala. Saat aku ingin pergi bermain, aku selalu berpapasan dengan Rizky. Dia selalu menyapaku, tetapi aku tidak pernah membalas sapaannya. Hal itu membuatku merasa penasaran dengannya. Rizky terlihat selalu bahagia. Aku mulai mencoba mengikutinya secara diam-diam, melihat apa yang Rizky lakukan. Melihat Rizky yang bekerja dan rela membagi makanan yang ia miliki kepada mengemis, aku merasa sedih melihat itu. Aku sadar bahwa sikapku selama ini salah. Nilai sosial, syukurilah dengan apa yang kalian miliki. Apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan. Silakan
Kelompok yang ingin menanggapi hasil dari kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau kurang jelas tadi pembacaannya. Ada? Ada. Silakan. Kelompok 2. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata atau materi yang kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, silakan. Selanjutnya kelompok 4. Oh iya, jangan ketinggalan. Halo semuanya. Hai. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil dari diskusi pembuatan cerpen dan unsur pembangun. Pada sebelum itu perkenalkan saya Yesmike Bawa Putri sebagai ketua kelompok. Saya Juliati sebagai anggota. Saya Rido Aprianto sebagai anggota. Dan ada 3 teman saya lagi, yaitu Devina Delia, Regina Milda, dan Anita. Dan pada materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Teman yang merubah hidupku. Aku Akmal. Aku beruntung karena berasal dari keluarga yang berada. Suatu ketika, tak lama pun ada seorang siswa yang bernama Rizky sama terlambatnya denganku. Dia mengajak aku berbicara, tetapi aku enggan sekali untuk berbicara dengannya karena melihat penampilannya saja sudah dekil dan tidak terurus. Singkat cerita, ketika di rumah, aku pun kepikiran akan Rizky. Kenapa dia selalu bahagia padahal hidupnya saja seperti itu? Sehingga aku pun bertekad untuk melihat keadaannya. Betapa terkejutnya aku saat melihat keadaannya yang begitu bekerja keras sekali hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dan harus berjuang sendiri karena dirinya sudah jadi yatim piatu. Dan yang lebih membuat diriku terkejut ketika melihat Rizky membagikan makanannya kepada pengemis. Betapa buruknya kelakuanku selama ini yang selalu meremehkan Rizky. Aku merasa malu terhadap diriku sendiri. Semenjak itulah aku sadar bahwa diriku bisa bahagia apabila aku bisa hidup mandiri dan peduli akan kehidupan orang lain. Unsur intrinsik, teman yang merubah hidupku, latar, tempat, di rumah, sekolah, dan lingkungan luar, waktu, pagi hingga malam hari, alur campuran, sudut pandang orang pertama, kemana kita harus bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki saat ini serta jangan sia-siakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan jangan pernah melihat atau menilai orang berdasarkan penampilannya saja, dan jangan remehkan orang lain berdasarkan hartanya karena roda kehidupan itu berputar. Unsur ekstrinsik, sejarah pencitraan film ini dibuat oleh kelompok 5 untuk cerpen. Latar belakang pengarang mereka membuat skenario film ini sendiri dibantu dengan guru-guru. Nilai sosial, bersyukurlah. Demikian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan bisa ditanyakan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, silakan. Kelompok 5. Ya. Silakan. Ya, silakan. Nah. Dari kelompok 1, saya ingin bertanya mengenai amanat dari cerita yang terkandung dalam cerpen di sini. Baik, untuk amanat ada di unsur intrinsik. Membaca. Dalam amanat, kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini serta jangan sia-siakan apa yang telah kita berikan kepada kita. Ya, silakan. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas saran dan pertanyaannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan. Sekali lagi terima kasih dan selamat pagi.
dari kelompok 1, sebelumnya perkenalkan nama saya Alsia Gracia sebagai moderator, dan sebelah saya Istiqomah. Saya Fatimah Istiqomah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi mengenai pembuatan cerpen dari film pendek yang berjudul Berubah. Berubah di pagi hari yang cerah, suara burung saling bersahutan, angin pagi yang menyegarkan, terlihat sosok seorang anak remaja yang sedang buka tali sepatunya, duduk di kursi teras rumah, siap-siap pergi ke sekolah di hari pertama. Sebelumnya perkenalkan, namaku Akmal. Pak, ayo cepat, ucap Akmal. Sambil menunggu berangkat, aku mainkan kartu dagangnya. Pak, ayo membuka pintu ruangan kerja papanya. Maaf, aku lagi sibuk. Nah, hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja. Ucap papa. Mang panggil Akmal kepada ya Den, ada apa? Antarin aku ke sekolah dong. Ucap Akmal. Oh iya Den, siap. Keduanya berangkat pergi ke sekolah menggunakan sebuah motor. Tak lama kemudian sampailah Akmal di depan gerbang sekolah. Namun sayang sudah terlambat. Gerbang sudah ditutup. Tak bersalah lama ada anak lelaki yang juga itu terlambat. Aduh, batin dan Akmal sambil menggaruk kepalanya. Kalau juga ya kenapa kita bersih. Kalau juga apaan sih ini orang? Ucap Akmal. Oh iya saya lupa. Nama saya Rizky. Ucap Rizky sambil mengulurkan tangan. Akmal ucapnya dulu. Sambil membalas ulang tangan Rizky dan beralih duduk di depan gerbang. Udah sodok kan? Rizky seret lagi. Pokoknya berbenci sama dia. Berarti Akmal. Namaku Rizky. Dia terbangun dari segi siangnya yang hanya beralasan dari gelang beras dan segera mendekat ke aku. Saya berangkat. Ini tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, yaitu mengenai membuat cerita pendek berdasarkan film pendek. Nah, dari kesimpulannya pada pelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari materi kita hari ini? Apa kira-kira kesimpulannya? Dari mengonstruksi cerita pendek, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama apa? Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun cerita pendek. Menentukan tema. Temanya harus menarik lah. Kemudian yang kedua menyusun kerangka cerita. Kemudian yang ketiga menulis cerita pendeknya, dan yang keempat mengunting dari cerita pendek tersebut. Nah, itu tadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Kemudian bagaimana mengenai pembelajaran kita hari ini? Apakah ada kesulitan dalam membuat cerpennya? Kira-kira apa kesulitannya dalam membuat cerpennya? Apa? Ayo, apa yang kesulitan kalian yang bisa kalian sampaikan? Nia? Ini apa Nia? Menentukan nilai-nilai. Apa lagi? Selain menentukan nilai-nilai, ada lagi Isti? Menentukan alur. Apa lagi? Nilai-nilai, alur. Kemudian apa lagi? Menentukan ide cerita, mengembangkannya. Ada kesulitan? Ceritanya di situ ya, mungkin dalam mengembangkan ide atau gagasannya dalam membuat cerita pendek tersebut. Nah, nanti untuk tugas individunya, untuk evaluasi atau penilaiannya secara individu sudah ibu bagikan ya di grup WA-nya, nanti silakan dikerjakan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, karena ini materinya mengonstruksi teks cerita pendek ini adalah pertemuan atau materi yang terakhir di semester ganjil. Setelah ini kalian akan melaksanakan ulangan semester. Harapkan belajar lagi di rumah ya.
Materi-materi yang sudah disampaikan itu diulang lagi, dibaca lagi di rumah. Karena sebentar lagi kalian mau ulangan semester. Nah, sebelum pembelajaran ini tutup, Ibu minta satu orang untuk memimpin berdoa. Silakan. Ayo. Ridho. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Nah, terima kasih. Sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.